Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku, baru saja kita bubaran sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang ya. Yang kebetulan hari ini sebagai khotibnya adalah Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA. Yang ini ada ulasan singkat dalam buku panduan khutbah Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Saudaraku, tadi sempat disampaikan hikmahnya, salah satunya adalah saat ini kita Idul Adha, tapi sebelumnya ada Idul Fitri. Nah, keduanya dipadukan. Idul Fitri menciptakan takwa, dan takwa mengarahkan kepada sebuah ketaatan, di mana kita dalam Idul Adha ada sebuah pengorbanan. Itulah hubungan antara takwa dengan pengorbanan. Namun kalau kita lihat lebih rinci lagi dari ulasannya, itu cuma sayang tidak diulas begitu panjang lebar secara rinci. Kalau Idul Fitri ya, untuk mewujudkan takwanya adalah kita berbagi dengan mengeluarkan zakat fitrah, ngasih makanan ya, makanan karbohidrat ya, sebagai agar jangan sampai ada kelaparan sesama muslim. Sementara Idul Adha bagaimana meningkatkan kualitas protein hewani. Jadi kalau kita perhatikan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai satu wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasil Ramadan Idul Fitri, maka disinilah ada bentuk aksi sosial untuk mengurangi bagaimana di kalangan saudara kita yang duafa supaya tidak ada kelaparan ya, kebutuhan karbohidrat terpenuhi dan protein hewani saat Idul Adha lengkaplah sudah. Bagaimana Islam mengatasi kepekaan sosial. Inilah yang satu hal yang paling penting, tugas dari kita semua umat manusia, apalagi seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin harus memperhatikan jangan sampai rakyatnya kelaparan, kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein hewani. Disinilah Al-Quran memberikan sebuah pedoman. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka ajaklah wahai para pemimpin rakyatnya untuk taat beribadah, taat kepada Allah, mewujudkan ketakwaan, sehingga akan ada kelaparan, busuk lapar dan sebagainya akan hilang karena ada keberkahan dari langit dan dari bumi, dari Allah sebagai makhluk. Manusia bertakwa itu beribadah kepada Allah, diberkahi rezeki yang berlimpah ruah ya, sehingga tidak ada rasa kelaparan, kesejahteraan. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Disinilah ya keberkahan, taat beribadah, takwa, adanya satu kesejahteraan, tidak ada rasa lapar ya yang akan menimbulkan kepada rakyat yang kurang sejahtera. Dan yang terakhir adalah saudaraku, di mana alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa lapar tidak ada ya, kebutuhan terpenuhi, kesejahteraan, maka akan terwujudlah keamanan, ketentraman, kenyamanan, tidak ada rasa takut. Ini tugas penguasa, tugas pemerintah yang terus harus dilaksanakan oleh siapapun yang sedang menjabat sebagai penguasa. Sebab kalau tidak, amanat kekuasaan, tanggung jawab seorang pemimpin akan diminta di akhirat kelak nanti, ketika tidak memberikan, mensejahterakan rakyatnya, tidak mengajak rakyatnya beribadah, tidak mengajak rakyatnya masuk surga bersama pemimpinnya. Inilah tugasnya, ada di dalam surat Al-Quran juz amma ya, di mana dinyatakan jelas fal ya'budu, ngajak beribadah dan mengajak bagaimana menciptakan ketentraman dan kenyamanan. Demikian kurang lebihnya, sekedar komentar sholat Idul Adha di Palembang bersama masyarakat di sekitar Masjid Agung Kota Palembang. Ini ulasan singkatnya dalam panduan sholat Idul Adha yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betulnya